Seperti biasanya, siang ini Ana selalu semangat untuk menuju kelas demi melaksanakan tugas sebagai salah satu abdi negara. Apalagi mata pelajaran yang Ana ampu lumayan membuat siswa semua kocar-kacir dalam mengikuti serta memahaminya. Berbagai cara sudah Ana usahakan agar semua siswa paham dan mengerti maksud dan tujuan yang ingin Ana harapkan. Demi sebuah impian, semoga kelak mereka semua paham akan maksud dan manfaat akan pelajaran matematika. 91 Ali bin Abi Thalib adalah jadwal mengajar Ana saat ini, lebih kurang 2 jam pelajaran ke depannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Apa kabar Ananda hari ini? Semuanya sudah makan siang apa belum? Atta, Meka, Fikri, Hanif, udah makan siang tadi nak? Udah, Ustaz. Yakin? Ayo, siapa yang mau jadi saksinya? Ustaz, kami yakin kalau kamu sudah makan semuanya. Syukurlah. Apapun kondisinya, Ananda semua harus makan siang. Kurangi jajan supaya kita punya tenaga dan bisa berpikir lebih kuat lagi dalam menuntut ilmu nanti. Ananda kebanyakan di sini saya lihat malas makan siang. Udah, Ustaz. Baiklah, kita akan melanjutkan materi yang beberapa hari yang lalu telah kita pelajari tentang selisih kuadrat. Ya, selisih kuadrat ini nantinya penting untuk materi dalam pembahasan pun dia akan keluar. Masih ingat materi selisih kuadrat? Ana pun mulai bercerita tentang pentingnya materi ini untuk menyelesaikan bentuk aljabar nantinya. Sembari melihat beberapa siswa Ana sudah mulai menunjukkan tanda-tanda ketidaksukaannya. Sampai jam pelajaran Ana berakhir, mereka semua masih seperti tidak peduli dan mengacuhkan salam Ana ketika hendak keluar dari kelasnya. Dengan perasaan sedih dan kecewa, Ana meninggalkan kelas kesayangan Ana tersebut dengan raut muka sedih dan luka. Tiba-tiba saja terlintas dalam benak Ana bagaimana awal mula mereka belajar dengan Ana begitu antusias dan semangatnya. Sehingga membuat Ana takjub dan bangga berada di antara mereka semuanya. Namun yang Ana rasakan sekarang berbalik 180 derajat. 2 hari berikutnya, Ana kembali masuk dalam kelas 91 Ali bin Abi Thalib. Sebagai wali kelas, banyak yang harus Ana ingatkan. Mulai dari pentingnya menjaga aset kelas, sampai merawat keindahan serta kebersihan kelas. Paham semuanya, nak? Siapa yang masih ingat materi kita 2 hari yang lalu?
Itulah antum nak sopan. Mohon antum tunjukkan sifat yang sopan pada gurunya ya. Itu merupakan contoh yang tidak baik. Assalamualaikum. Ana pun berlalu meninggalkan kelas Ana tersebut dengan begitu cepatnya. Tidak ingin rasa sakit hati dan kecewa ini terus-terusan dibumbui oleh benci yang hanya akan membuat Ana menjadi sedih. Minggu berikutnya jadwal Ana masuk kelas 91 Ali bin Abi Thalib kembali datang. Perasaan yang dulu hancur dan kesal kembali menghantui Ana. Rasa bosan dan malas kembali mendera. Ingin rasanya mengajar di kelas lain saja. Ingin menghindar, tapi ini sudah merupakan risiko dalam sebuah pekerjaan. Susah senang harus siap untuk dihadapi. Sesaat hampir sampai di depan kelas, Ana melihat pintu kelas ditutup dengan rapatnya. Kembali rasa kecewa itu menghantui. Segala macam duga dan prasangka jelek melintas di atas kepala Ana. Tapi ingat salah satu pesan senior Ana Bu Suherta di Padang Panjang dahulunya, bahwasanya anak murid itu tergantung sangkaan kita. Kalau kita berprasangka baik, maka akan baiklah hasilnya dan berlaku untuk sebaliknya. Ana pun mencoba menerapkan ilmu petuah dari beliau tersebut. Semua berdoa serentak sampai mengucapkan salam kepada gurunya. Setelah itu semuanya duduk diam dan rapi serta hening 1000 bahasa. Ana pun menjadi heran dan penuh tanda tanya. Ada apa ini gerangan? Baiklah, kita lanjutkan materi kita beberapa hari yang lalu. Ada yang masih ingat materi sebelumnya? Ustaz, sebelum kita mulai pelajaran, kami mau nyampein sesuatu. Ustaz, duduk aja. Ada apa, Aslam? Selamat Hari Guru, Ustaz. Maafkan atas segala kesalahan kami ya Ustaz. Kami sengaja melakukan ini semua kepada Ustaz karena kami ingin memberi kejutan kepada Ustaz di hari yang berbahagia ini. Ustaz tak marah sama kami kan, Ustaz? Maafkan kami Ustaz, hanya ini yang bisa kami berikan atas semua pengorbanan Ustaz selama ini bersama kami. Selamat Hari Guru Ustaz. Semoga amal yang Ustaz berikan selama ini dibalas oleh Allah dengan sesuatu yang lebih besar nanti. Amin ya rabbal alamin. Ternyata kecurigaan Ana selama ini tidak ada manfaatnya. Semua sudah direncanakan dan diatur sedemikian rupa, sehingga hanya membuat Ana larut dalam prasangka yang salah akan mereka. Tidak sepatutnya seorang guru berbuat dan menuduh sesuatu yang belum tentu pasti kebenarannya. Di sini dapat Ana ambil hikmahnya. Jangan jadikan rasa tidak suka kita akan siswa menjadikan mereka sebagai tameng akan luapan kekesalan kita. Mendapat kejutan ini, Ana merasa semakin lengkap dan sempurna menjadi seorang guru. Apa yang telah mereka lakukan selama ini sangatlah berharga bagi Ana. Yang Ana harapkan selama ini hanyalah supaya mereka semuanya sadar dan paham akan maksud dan tujuan baik dari Ana. Kisah ini Ana dedikasikan untuk seluruh guru di dunia. Tetaplah berjuang mencerdaskan kehidupan bangsa. Ikhlas karena Allah Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin.